Aliwahana, Sapardi Djoko Damono. Sebermula adalah bunyi. Contoh kasus, komik, puisi, cerkan. Puisi juga bisa menggunakan jenis kesenian lain sebagai sumbernya. Misalnya sajak Oda pada Van Gogh, karya Taufik Ismail yang mengambil salah satu lukisan pelukis Belanda itu sebagai sumbernya. Yang secara ekspresionistis merekam pohon sipres. Ada sajak lain karya pemenang hadiah Nobel kesusastraan dari Polandia, Wisława Szymborska pada tahun 1990 yang ditulis berdasarkan sebuah lukisan klasik Jepang yang menggambarkan orang-orang yang sedang menyeberang jembatan. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, judul sajak itu adalah Orang-orang di Jembatan. Perjalanan ulang-aling antara lukisan dan puisi beberapa kali dilaksanakan oleh berbagai komunitas dan kegiatan kesenian. Tidak jarang dipamerkan lukisan-lukisan yang diciptakan berdasarkan puisi. Saya pernah diberitahu juga bahwa ada kegiatan menulis puisi berdasarkan lukisan. Ini menunjukkan bahwa sastra bisa digerakkan dan bergerak ke sana kemari. Sebenarnya, proses pengalihan lukisan menjadi puisi tidak jauh berbeda dengan pengalihan pandangan alam menjadi puisi. Pemandangan alam adalah lukisan juga, bukan? Bedanya adalah bahwa pemandangan alam adalah benda alam, sedangkan lukisan adalah benda budaya. Karangan ini tidak membicarakan pengalihan benda alam ciptaan Tuhan menjadi benda budaya ciptaan manusia, tetapi melulu mendiskusikan proses ulang-alik dari satu jenis benda budaya ke jenis benda budaya lain. Kalau benda alam itu sudah bisa diubah menjadi benda budaya, misalnya menjadi foto, perubahan itu boleh menjadi bahan pembicaraan kita dan mungkin saja sejumlah karya sastra telah ditulis berdasarkan foto. Karena foto adalah benda budaya, bahkan tidak jarang disebut hasil seni foto, pengubahannya menjadi jenis kesenian lain tercakup dalam konsep Aliwahana. Ternyata tidak hanya kisah panjang seperti Mahabharata dan Ramayana yang bisa dijadikan komik, tetapi juga puisi. Sajak Hujan Bulan Juni adalah salah satu Max atau majalah pada tahun 2011. Niat utama pembuatan komik mungkin adalah merekam sebuah sajak dalam gambar. Tetapi begitu gambar itu jadi, sajaknya hanya mendukung gambar. Hal yang demikian sah saja, sebab Aliwahana pasti menghasilkan jenis kesenian yang berbeda. Kita tahu bahwa puisi bisa kita baca sebagai citraan yang berwujud gambar sekaligus sebagai bunyi. Perubahan teks verbal cetak menjadi gambar ini berbeda dengan yang terjadi kalau kisah panjang seperti Mahabharata dijadikan komik. Dalam komikalisasi puisi, seluruh teks disertakan dalam gambar. Dalam komikalisasi kisah panjang, tentu tidak seluruh teks disertakan dalam gambar. Pelukis komik justru harus memilih atau bahkan menciptakan teks verbal baru untuk menggiring gambarnya. Bisa dibayangkan betapa rumitnya proses yang berlangsung ketika kisah tentang si buta dari gua hantu hilir mudik di antara komik televisi dan film. Komik itu pertama kali diciptakan oleh Ganesh TH yang juga menciptakan komik-komik lain yang sangat laris. Data yang terkumpul menunjukkan bahwa kisah-kisah Ganesh TH telah dialiwahanakan ke film sebanyak 19 kali dan dijadikan tayangan bersambung di televisi sebanyak 2 kali, masing-masing 53 dan 26 episode. Cerita rakyat itu mengalami komikalisasi berulang kali dengan nama tokoh yang berbeda-beda dan kisah yang tidak sepenuhnya sama. Dalam salah satu film, nama monyet kawan si buta adalah Wanara, sama dengan yang di komik. Di versi sinetron, si monyet diberi nama Kliwon. Pengubahan nama itu tampaknya berkaitan dengan upaya mendekatkan kisah ke zaman kita, di samping disadari atau tidak sekaligus menjawabkannya. Kasus ini juga terjadi ketika sebuah novel mengalami ekranisasi. Film bisa saja memanfaatkan dialog yang ada dalam cerkan, tetapi masih harus menentukan mana yang perlu diangkat ke film, mana yang tidak. Dan film tentu memerlukan bentuk dialog yang berbeda dengan novel, terutama yang penuh dengan dialog-dialog panjang. Pengubahan tidak hanya menyangkut dialog, tetapi juga jumlah tokoh. Pemain film yang terlalu banyak tentu
membebani produser, sedangkan novelis tidak memerlukan biaya tambahan apapun kalau ia memperbanyak tokonya. Penulis skenario harus pandai-pandai memanfaatkan mana yang bisa diangkat ke film, mana yang tidak. Dalam proses itu, biasanya ia harus juga menciptakan dialog yang baru yang tidak terdapat di dalam cerita. Salah satu masalah penting dalam pengaliwahanaan novel menjadi film adalah dialog. Dalam novel, dialog umumnya terbatas sebab ada piranti lain, yakni narasi yang bisa menggambarkan alur. Dalam film, umumnya tidak ada narasi. Oleh sebab itu, segala sesuatu yang berkaitan dengan alur dibebankan kepada dialog. Hal ini juga sebaiknya diulas lebih panjang dalam pembicaraan mengenai ekranisasi yang menyangkut hal-hal lain yang berkaitan dengan itu.